Bismillahirrahmanirrahim. Hal sauti masmu'? Suara Anda terdengar? Terdengar ya suaranya ya? Oh, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima ya. Jadi ya apa? Dokter, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah نواصل درسنا في مادة الحديث وقد انتهينا من الحديث الثاني والآن نأتي إلى الحديث الثالث أليس كذلك؟ درسنا اليوم الحديث الثالث. طيب قبل أن أرى أن الأحسن قبل أن نقرأ الحديث فالأحسن نقرأ المعاني المفردات. نقرأ معاني المفردات حتى يتضح لنا ما ذكر في الحديث. Nah, jadi sini tinjauan lebih baik kita baca yang terbaik, kita baca ma'ani mufradat dulu ya. Makna dari kosakata yang gharib yang ada di dalam hadis. Tujuannya untuk apa? Sehingga ketika nanti kita baca hadisnya sudah dapat dipahami maksud dari apa yang disebutkan. Jadi kita baca ma'ani al-mufradat awalan thumma naqra al-hadis. Insyaallah sanamshi ala hadhihi at-tariqah bihadha syakl min al-an ila akhiril hadis fi hadzal kitab. Allah. Al-kitab yadhhar 'indakum fi syashah. Naam, Ustaz. Naam. Itu di kerajaan. Daftar minkum lil qiraah di ma'ani al-mufradat. Bukan. Siapa? Allah. Iya. Man yurid al-qiraah falyarfa yadah. Mana Ustaz? Masmuk Iksan Hadiansah Ustaz. Ihsan Hadiansah min Jambi. Min Jambi Ustaz. Oh, insyaallah. Lahdah. Ma'anil mufradatnya Ustaz. Nah, lahdah sebentar. Ma'ani Lahdah, sebentar. Masmuk Ihsan. Nah, Ihsan man Hadiansah. Nah, Ustaz, Iksan Hadiansah. Tayyib, tafadhal. Syekhana. Ma'anil mufradat yusah
yunada. Ru'us jam'u ra'sin ay amama. Al-khalaiq jam'u khaliqatin ay annas. Yunshar yuftah. Sijillah kitaban kabiro. Yuhab yuqa'u fi haibah. Bitaqah ruk'ah sogirah. Tosh irtafa'a wa khaf. Datang jam'u humul malaikatul katibun. Kelas Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, ma'ani al-mufradat. Makna dari kata-kata, ya, beberapa kata-kata yang disebutkan. Yusahu, ya yunada. Ya, yusahu yunada. Apa mana yusah? Yaitu yunada. Apa mana yunada? Dipanggil. Ya, dipanggil. Dan bentuk yusah ini istilahnya bentuk apa? Bentuk kata kerja apa? Fi'il. Fi'il majhul. Ya. Fi'il majhul. Fi'il maklumnya apa? Ada yang tahu? Bentuk fi'il maklumnya? Nada yunadi. Kalau nadanya ya, nada yunadi. Kalau yusahu bentuk maklumnya apa? Soha. Soha yasihu. Ya, soha yasihu. Ini bentuk apa? Fi'il maklumnya. Kalimat apa? Bentuk kalimat apa? Aktifnya. Ya, kalimat aktif. Adapun yang disebutkan yusahu itu bentuk apa? Kalimat pasifnya. Fi'il majhulnya. Ya, jadi kalau kalimat aktifnya soha yasihu. Majhulnya bentuk fi'il madhari yusahu. Bentuk fi'il madhi majhulnya jadi gimana? Mana Arif? Siha. Mumtaz. Mas Bob? Fahri. Aina taskun? Syaikhana? Di Cianjur, Ustaz. Oh, Cianjur. Ana la'an fi Cianjur. Ya. Di qaryati usrati zaujati. Cikalau. Ta'rif Cikalau? Nah, maraf Ustaz. Ana fi Cikunang. Ana la arif. Lihat ini laisa min Cianjur. Nah. Al-muhim saraf. Nah. Jadi apa? Film bentuk majhulnya nanti kalau fi'il madinya jadi siha. Nah, fi'il mudhari'nya yusahu. Fi'il maklumnya saha yasihu. Nah. Yusahu bermakna apa? Bermakna apa? Yunada dipanggil. Ru'us, ya, ru'us jam'u ra'sin. Ya, jadi ru'us itu adalah bentuk jamak dari kata ra's. Ya, ma makna ra's? Ya, asalnya maknanya kepala, ya kan? Asal makna dari ra's apa? Kepala. Ya, min apa? Min apa? Apanya? Al-jism. Ya. Adwun min adwul jism. Ya, anggota tubuh. Ya. Anggota tubuh. Ya. Tapi di sini nanti maksudnya apa? Ya, bermakna apa? Amam. Jadi apa nanti akan ya, terlihat jelas pada apa yang disebutkan di dalam hadis, yaitu bermakna apa? Di depan atau di hadapan apa? Para makhluk. Ya. Al-khalaiq, makna al-khalaiq apa? Jam'u khaliqah. Ya. Ya, jadi al-khalaiq adalah bentuk jamak dari kata khaliqah. Makna khaliqah sendiri apa? Annas, ya, annas atau makhluk. Ya, jadi makna dari khaliqah ya, annas atau juga bisa kita maknai dengan makhluk. Ya. Yunshar, mana yunshar? Yuftah, ya, dibuka. Ya. Sama di sini juga apa? Bentuk apa? Majhul. Ya. Bentuk majhul madinya berarti apa? Nusyira. Ya, nusyira yunsharu. Ya. Nusyira yunsharu.
Mananya yuftahu, ya, mananya yuftahu dibuka. Sijillan, mana sijillan? Kitaban kabiron, ya, kitab yang besar. Ya, kitaban kabiron, yang besar. Ya, itu catatan aman. Ya, catatan. Yuhabu, mana yuhabu? Yuqa'u fi haibatin. Yuqa'u fi haibatin. Itu terjatuh di dalam apa? Rasa takut. Yaitu dia apa? Merasa apa? Sehingga apa? Dia merasa apa? Khawatir. Ya, merasa takut. Ya, jadi mana yuhabu? Ya, orang tersebut apa? Merasa khawatir dan takut. Bitaqah, mana bitaqah? Ruk'atun saghirah. Ya, ruk'atun saghirah, ya, maknanya apa? Ya, lembaran kecil, ya, lauhun, ya, laut. Ya, ruk'ah di mana laut. Itu apa? Lembaran. Ya. Lembaran apa? Saghirah, kecil. Ya, sebuah kertas kecil. Yang dimana nanti apa? Ini terkait dengan apa? Amalan seorang hamba tersebut yang akan dipanggil pada hari kiamat berupa apa? Di dalamnya ada tulisan apa? Syahadat. Tosya maknanya apa? Irtafa'a wa khaffa. Ya, makna dari tosya apa? Terangkat dan ya ringan. Ya, ringan. Ya. Karena ringan, maka dia apa? Terangkat. Ya, ini terkait dengan apa nanti? Kalimat tosya ini sini nanti terkait dengan apa? Timbangan, ya, amalan keburukan dari hamba yang akan disebutkan di dalam hadis, ya, di mana salah satu timbangan yang menjadi ringan dan timbangan yang lain, ya, menjadi berat. Ya. Katabah, mana katabah? Jam'u katib. Ya, jadi katabah adalah bentuk jamak dari kata katib. Katib mananya bang? Penulis. Ya. Pencatat. Penulis atau pencatat. Wahumul malaikatul katibun, yaitu mereka adalah, maksud dari katabah adalah para malaikat pencatat, ya, baik mencatat amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Ini terkait dengan beberapa kata-kata yang ada di dalam hadis. Baik. Dan al-an na'ti wa naqra al-hadis. Man laisa indahu haja fal yuglik al-mic awalan hatta la yadkhul as-sawt biduni haja. Jadi yang belum ada keperluan mohon ditutup dulu supaya tidak ada suara yang tidak dibutuhkan masuk. Dan di sini al-an naqra al-hadis nakhtar huna ismuhu Rama Hidayat. Pak Rama Hidayat, wujud Syekh Rama Hidayat. Nah, Ustaz. Baca hadis. Nah, qiraatul hadis. Qabla dzalik, aina taskun? Kayfana? Di Lahat, Ustaz. Oh, Selatan. Siap. Palembang bukan? Lahat itu. Jauh dari Palembang tapi. Tapi masih masuk Kabupaten Palembang atau bukan? Enggak, beda kabupaten. Oh, beda ya? Oh, iya. Tapi masih di Sumsel. Oh, masih di Sumsel. Min ahadi asdiqai fi kana fi Ma'had Jamil Rahman min Lahat. Baik, tafadhal Syekhana iqra al-hadis. الحديث الثالث البطاقة عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال Min aina hadza tashwis? Ya, ini ada gangguan suara, gangguan dari mana? Minta ya Syekh, Rubama. Aul, min akhar. عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاه برجل من أمتي يوم القيامة Ala ru'u. Ala ru'usi. على رؤوس الخلائق فينشر له 29 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول ثم يقول الله ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي فيقول أظلمتك كتبت الخافضون Hafidun. كتبت الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه سجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. صندوق والطبيب. طيب نختار آخر للقراءة. من يريد؟ أنا لا أفتح الصورة لأبقى في القرية حتى لا يحصل أو يحدث المشكلة في النت. نعم. هنا Pak Salman. Pak Salman Hardi. موجود شيخ موجود. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادث الثالث البطاقة. عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي فيقول أظلمت كتبت الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Pak Maulana Al-Khair موجود. Maulana Al-Khair. Maulana موجود.
Ustaz. Tafadhol. Baca Ustaz ya. Al-hadis, iqra al-hadis. Al-haditsu tsalitsu al-bitaqatu an Abi Abdurrahman al-Hubuli Al-Hubuli. al-Hubuli qala sami'tu Abdullah ibn Amr yaqulu Ait. Qala sami'tu Abdullah ibn Amr yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar thumma yaqulu Allah azza wa jal hal tunkiru min hadha shay'an fayaqul la ya rabbi fayaqulu adolamatka katabatil hafidhuna fayaqulu la thumma yaqulu alaka udhrun alaka hasanatun fayuhabu ar-rajul fayaqulu la fayaqulu bala inna laka indana hasanatin wa innahu la dhulma 'alaikal yawm fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qala fayaqulu ya rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi sijillat fayaqulu innaka la tudlamu fatudau sijillatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatoshatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Jazakumullah khairan. Baik, al-tartib al-hadis. Al-hadis al-salis darsuna. Al-hadis al-salis. Apa Ustaz? Suaranya kecilan. Suaranya kecil? Iya, tadi. Sekarang gimana? Nah, ini alhamdulillah bagus ini. Bagus, Ustaz. Baik. Jadi kita masuk ke pelajaran hadis ketiga, yaitu tentang al-bitaqah, yaitu kartu ya, sebuah lembaran kartu, ya, sebuah kartu. Ya. Kecil lagi, Ustaz. Kecil lagi? Iya, samar tadi tuh. Sekarang gimana? Nah, ini bagus nih. Bagus ya? Oh, berarti Ya, harus dekat. Baik. Ya, jadi hadis kita terkait dengan al-bitaqah, yaitu sebuah kartu, ya, yang dimana nanti kartu ini tertuliskan kalimat syahadatain. Nah. An Abi Abdurrahman al-Hubuli, ya. Jadi hadis ini disampaikan dari siapa? Dari Abi Abdurrahman al-Hubuli, dan beliau ini termasuk seorang ulama tabi'in, ya, seorang tabi'in, yaitu yang datang setelah pada zaman sahabat, ya. Jadi sahabat, kemudian 3 kurun yang terbaik itu sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, dan Abi Abdurrahman al-Hubuli, nama beliau Abdullah ibnu Yazid, ya, dan beliau termasuk seorang tabi'in yang berasal dari Mesir. Qala sami'tu Abdullah bin Amr, ya, aku mendengar, beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr, dan adapun Abdullah bin Amr maka beliau adalah seorang sahabat. Di mana beliau berkata, yaqul, ya, Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Jadi pada hari kiamat, ya, salah seorang dari umatku akan dipanggil. Ya, jadi salah seorang, ya, yusahu bi rajulin min ummati, ya, salah seorang dari umatku, ya, Nabi, umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ummati, di situ ummati diidhafahkan kepada siapa? Kepada kata ya, yang dimana istilahnya sini
Ya di situ ya mutakallim, pembicara. Ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Siapa di sini yang sedang berbicara? Yaitu Rasulullah. Ya, berarti di situ maksudnya adalah ya di situ adalah Rasulullah. Ya, jadi pada hari kiamat ya. Jadi ada akan dipanggil salah seorang dari umatku ya pada hari kiamat ala ru'usil khalaik ya. Di hadapan para makhluk ya, di hadapan para makhluk tadi ya. Jadi ru'usil khalaik maksudnya amamal khalaik, di depan para makhluk ya. Sebagaimana tadi telah disebutkan di mana amam ya. Nah, jadi pada hari kiamat kelak salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW akan dipanggil di hadapan makhluk, fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka kemudian dibukalah ya, bagi orang tersebut ditampakkanlah bagi orang tersebut tis'ah wa tis'una sijillan 99 buku catatan ya. Sijillan tadi mananya kitab kabir ya. Jadi catatan tersebut bukan buku-buku kecil tapi buku-buku yang besar yang di mana di dalamnya tertulis segala amalan yang telah ia lakukan. Sebanyak bukan hanya satu buah. Tadi disebutkan tis'ah wa tis'una sijillan 99 ya, buku catatan amal. Jadi tidak ada satu pun yang terlepas ya, kecuali apa yang ia lakukan kecuali telah dituliskan di dalam kitab ya, catatan amal tersebut. Kullu sijillin maddal basar, yang dimana setiap catatan itu tertuliskan catatannya besarnya ya sejauh mata memandang. Maddal basar ya, sejauh mata memandang. Ya. Begitu ya, banyaknya besarnya buku tersebut menunjukkan di mana tidak ada satupun amalan yang akan terluput dari apa yang akan dicatat oleh para malaikat, mencatat dari apa yang akan kita lakukan ya, dari apa yang kita lakukan di dunia. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal tunkiru min hadza syai'a, apakah engkau ya, Allah berfirman ya, kepada siapa? Pada hamba tersebut yang dipanggil di hadapan para makhluk yang dimana ia sedang hisab. Hal tunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari salah satu dari apa yang ada di dalam buku catatan amal mudik tersebut? Adakah satu amalan yang ingin engkau ingkari bahwasanya di dalam catatan tersebut engkau nggak pernah melakukannya tidak pernah melakukannya di dunia sewaktu di dunia? Ada nggak satu amalan yang tidak pernah engkau lakukan di dunia kemudian tercatat, dituliskan di catatan amalanmu tersebut? Ada tidak? Adakah yang ingin kau ingkari? Kemudian dia mengatakan la ya Rabb. Fayaqulu la ya Rabb. Maka ia mengatakan tidak, wahai Rabb. Jadi ia menetapkan bahwasanya seluruh apa yang dicatat tersebut adalah segala apa yang telah ia perbuat. Tidak ada ya satu amalan yang tidak pernah ia kerjakan tercatat di dalamnya. Di mana apa yang tercatat tersebut adalah seluruh apa yang ia lakukan. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan, al-dzalamatka katabatil hafidun, apakah malaikat pencatat amalan malaikat-malaikatku yang mencatat amalan telah menzalimumu telah berlaku zalim kepadamu dengan
dengan menulis ya sebuah amalan yang tidak pernah kau kerjakan, fayaqulu la, maka ia pun mengatakan tidak, ya, menetapkan bahwasanya apa yang telah ditulis oleh para malaikat pencatat amal seluruhnya adalah apa yang ia lakukan sewaktu di dunia. Summa yaqulu, kemudian Allah melanjutkan, alaka uzur, apakah kamu memiliki uzur? Ya. Alaka hasanah, apakah kamu memiliki sebuah kebaikan? Fayuhabur rajul, maka orang tersebut apa? Menjadi khawatir, menjadi takut, ya. Karena dia merasa apa? Tidak ada satupun amalan kebaikan yang pernah ia kerjakan di dunia, ya. Yang dimana amalan-amalan yang dilakukan sewaktu di dunia ya, adalah apa? Amalan-amalan keburukan. Fayaqulu la, ya, maka ia mengatakan tidak. Saking takutnya ia mengatakan apa? Tidak ada satupun amalan kebaikan yang pernah ia lakukan. Fayaqulu bala, maka Allah berfirman bala, ada. Ya. Jadi ada amalan kebaikan yang pernah engkau lakukan. Innalaka indana hasanat, ya. Sesungguhnya engkau memiliki ya, di sisi kami apa? Kebaikan-kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Karena sesungguhnya apa? Tidak ada satupun bentuk kezaliman yang engkau akan terima pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Ya, jadi seorang hamba ketika dihisab pada hari kiamat, ya, tidak akan Allah zalim. Yang dimana apa yang dihisab pada dirinya adalah apa yang ia lakukan sewaktu di dunia. Fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah, ditampakkanlah ya, sebuah kartu, ya, bitaqah, ya, sebuah kartu kecil. Ya, bitaqah lauhun lahu murabbiyat, ya, sebuah kartu yang dia memiliki apa? Yang berbentuk apa? Segi empat. Ya, sebuah kartu kecil. Ya fiha asyhadu an la ilaha illallah, yang dimana di kartu tersebut tertuliskan apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya, jadi dalam di mana di bitaqah tersebut tertuliskan apa? Sebuah amal, yaitu apa? Syahadatain, ya, dua kalimat syahadat. Qala, maka ia mengatakan, ya. Qala di sini siapa yang mengatakan? Rasulullah, ya. Maka qala di sini yang mengatakan apa? Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah mengabarkan kelanjutannya, fayaqul, maka orang tersebut berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Wahai Rabb, ya. Nah, di sini tadi belum kita jelaskan sedikit, ya Rabbi itu maknanya apa? Wahai Tuhanku. Ya. Rabbi di situ jadi ada ya. Ya. Jadi ada ya mutakalim yang dihilangkan. Ya, asalnya Rabbi ada ya. Seperti tadi apa? Kata bati ada ya. Ya, cuman di kata Rabbi ya-nya tersebut apa dihilangkan. Ya. Makanya yang menunjukkan ada yang ya yang dihilangkan apa? Harokat pada huruf ba apa? Kasroh. Ya, jadi kasroh itu lil munasabah alama badah. Jadi ya kasroh itu untuk menyesuaikan apa? Huruf ilat setelahnya itu ya mutakalim, namun ya tersebut dihilangkan. Ya, jadi ia mengatakan apa? Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat. Apa yang dapat dilakukan dengan ya, kartu ini, ya, sebuah kartu ini bersamaan dengan apa? Dengan amalan-amalan yang
berupa apa? 99 apa? Buku catatan amalan yang ada. Apa yang dapat diperbuat dari sebuah kartu yang tertuliskan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bersamaan dengan apa? 99 catatan amalan yang di mana di dalamnya tertuliskan apa? Amalan-amalan keburukan. Apa yang dapat dilakukan dengan sebuah kartu kecil ini? Fayaqulu innaka la tuzlam. Ya, sesungguhnya engkau tidaklah dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Fatudau sijillat fi kiffah. Maka diletakkanlah ya 99 catatan amalan ya, keburukannya di sebuah neraca. Ya, kenapa? Apa suaranya kecil Ustaz? Suaranya jadi kecil sekarang? Masih ya? Sekarang kita besar lagi Ustaz. Ya, jadi apa? Fayaqul. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, innaka la tudlam, ya sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Ya, maka diletakkanlah 99 catatan amalan keburukannya di dalam sebuah neraca timbangan. Wal bitaqah fi kiffah, dan kartu yang bertuliskan la asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh itu di dalam apa? Neraca atau timbangan yang lain. Fatashati sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka apa yang terjadi? 99 catatan amalan keburukan yang ia miliki menjadi apa? Ringan. Terangkat. Irtafa'a wa khaffa. Tadi. Jadi makna tasya tadi apa? Irtafa'a wa khaffa. Ringan dan terangkat. Wasaqulatil bitaqah. Maka kartu yang tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh menjadi lebih berat dari 99 catatan amalan yang ada. Jadi itu terkait dengan apa makna dari hadis yang ketiga ini. Nah, hal min soal mayat Allah di terjemah al-hadis. Ada yang mau tanyakan? Ustaz, nanya Ustaz. Nah, yang tadi itu kan ada lamatka katabati al-hafidun. nah, Bisa diulang Ustaz? Maknanya. fayaqul, maka Allah berfirman mengatakan adzalamatka katabatil hafidun, apakah malaikatku yaitu malaikat para pencatat amalan para malaikat pencatat amal jadi katabati al hafidun maksudnya apa? Para malaikat pencatat amal. Zalamatka, telah menzalimumu apakah mereka telah berlaku zalim kepadamu dengan menuliskan apa? Sebuah amalan keburukan yang tidak pernah engkau lakukan. Maksudnya seperti itu. Apakah mereka menzalimumu dengan melakukan apa? Dengan menulis sebuah amalan yang padahal kamu tidak pernah melakukannya. Apakah mereka menzalimumu? Maka dia mengatakan apa? La. Tidak. Bahwasanya apa? Apa yang mereka tulis adalah apa yang pernah ia lakukan sewaktu di dunia. Jadi para malaikat tersebut tidak sedikit pun menzalimi orang tersebut. Dan ini berlaku bukan hanya pada orang tersebut, tapi pada seluruh kita semua. Di mana apa yang akan dicatat oleh para malaikat pencatat amal adalah apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Mafhum? Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Oh, jazakallahu khairan.
Ustaz, Nah, apa nanya kalau- Ustaz? nah, Tadi yang hal tungkiru min hadza syai'an. nah, Tadi Ustaz ini kayaknya terjemahannya ada apakah ada satu amalan yang mau diingkari gitu, ya kan? iya, Itu kalau secara letterless ini tidak ada satu amalan kan yang tertulis di sini maksudnya. gimana kalau secara letternya gimana? Letterlessnya sebenarnya tidak ada yang berarti satu amalan gitu kan ya? Karena tadi Ustaz kan terjemahannya tafsirkannya adakah satu amalan yang kau ingkari gitu. Bedanya apa maksudnya? Ya kan kalau di sini kan hal tunkiru min hada syai'an. Ya kalau perkataannya kan apakah kamu ingin mengingkari min hada dari apa yang telah tertuliskan di buku catatan amalanmu tersebut yang ada yang di mana di 99 buku catatan tersebut. Adakah dari apa yang ditulis tersebut yang sesuatu yang kamu ingin ingkari? Ada nggak satu buah saja, satu saja yang menunjukkan apa? Ya, ada nggak satu saja itu yang ingin engkau ingkari yang di mana dulu yang sebenarnya kamu nggak pernah melakukan hal tersebut kemudian tertuliskan, ada nggak yang kamu ingin ingkari? Ternyata dia katakan apa? Fayaqulu la. Maksudnya apa? Seluruh apa yang tercatat tersebut yang disebutkan di dalam catatan amalan tersebut apa yang pernah ia lakukan sehingga dia nggak mau mengingkari. Ya. Bagaimana ia mau mengingkari orang apa yang ia lakukan adalah yang ia kerjakan semua. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya. Mafhum? Mafhum. Jazakumullah khair. Hal min soal akhir. Nah. Arti sijilat sama bala itu apa Ustaz? Sijilat jamak dari sijil. Sijil buku catatan, ya kan? Kitab kabir. Tadi sudah disebutkan di Ma'anil Mufradat, yaitu buku besar. Buku yang apa? Besar. Tapi Ya, tadi buku Ustaz, yang di Afan, yang di terjemahan tadi ada disampaikan catatan keburukan tadi Ustaz. Kan tidak ada, apakah ada kata keburukan di situ? Ya tidak ada penyebutan keburukan, tapi di sini apa? Dengan melihat apa konteks kalimatnya, ya. Di mana apa ini kan sedang apa akan dilakukan apa? Penghisaban. Di mana apa? Satu neraca, kan ada dua neraca ya di waktu penghisaban itu ada dua neraca, ada timbangan yang di mana apa timbangan tersebut ada dua neraca, yang satu untuk menimbang apa amalan keburukan, yang satu untuk menimbang amalan apa kebaikan. Yang tadi yang apa 99 amalan tersebut ditaruh di mana? Di sebuah kifah, di sebuah apa timbangan. Kemudian bitokoh, yaitu bersebuah amalan tersebut, ya amalan yang tertuliskan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditaruh di mana? Di timbangan yang lain, ya. Menunjukkan apa? Ya. Yang 99 ya catatan tersebut adalah amalan-amalan keburukan. Ya. Karena akan dilawan antara yang satu kebaikan, yang satu di keburukan. Namun hasilnya apa? Amalan yang sebuah bitokoh yang tertuliskan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu lebih berat dari amalan dari apa perbuatan 99 amalan yang ada di timbangan lain yang pastinya ya berupa apa lawannya dari kebaikan yaitu keburukan. Ya walaupun secara letternya tidak ada ya tapi kan dengan melihat konteks ya penyebutan hadisnya menunjukkan bahwasanya 99 amalan tersebut yang tercatat adalah amalan keburukan. Makanya kan tadi di hal tunkiru min hada syai'an, adakah yang ingin engkau ingkari dari amalan apa yang disebutkan tersebut? Nah, alaka uzrun, apakah kamu punya uzur? Ya. Nah, mafhum enggak? Ustaz. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Wa jazakumullah khair. Ustaz. Ustaz, mau nanya Ustaz? Iya. Satu lagi ya.
Karena setelah ini kita lanjutkan. Jadi maksud dari ayat hadis ini dengan mengucapkan syahadat itu bisa mengalahkan keburukan-keburukan yang ada, yang amalan-amalan yang ada. Iya, menunjukkan apa? Amalan besarnya apa? Menunjukkan apa? Besarnya apa? Ajar, pahala, ganjaran dari apa? Kalimat apa? Syahadat. Nanti disebutkan di dalam apa? Fiqhul hadisnya. Nah, insyaallah sana pada hada wasayudkar dalik, dan akan disebutkan hal tersebut. Jadi kita lanjut ya, karena untuk melihat waktu. Fiqhul hadis, nanti ila fiqhul hadis. Baik, nakhtar. Huna yujad hasbi asidik batam mawjud. Mawjud Ustaz. Nah, hasbi min batam ya. Naam Ustaz. Nah, tafadhal. Fiqhul hadis. Al-awwal kullu amalil abdi qalilan aw katsiran hasanan aw sayyi'an yuktabu sijil. As-tsani kullu sijilin maktubun fihi al-amalu yuzanu yaumal qiyamati wa yujza bih. As-salis Lahdoh ya, jadi wahid dan wahidat satu-satu ya. Al-awwal kullu amalil abdi qalilan aw katsiran hasanan aw sayyi'an yuktabu fis sijil. Yuktabu fis sijil. Ya. Senin tasdidnya. Jadi seluruh kullu amalil abdi, seluruh amalan para hamba, baik amalan yang sedikit ya maupun yang au katsiran atau yang banyak, hasanan ataukah amalan tersebut adalah amalan kebaikan, dan au sayyan ataukah amalan tersebut adalah amalan keburukan ya. Jadi amalan apapun ya yang dilakukan oleh hamba yuktabu fis sijil, yuktabu fis sijil, maka akan tercatat di sebuah buku catatan amal ya. Maka akan tercatat seluruhnya tanpa terkecuali ya. Ya. Apakah amalan yang kita lakukan itu amalan kebaikan maupun keburukan ya. Apakah amalan yang kita lakukan tersebut adalah amalan yang mungkin dipandang sebagai suaranya kecil, Ustaz. Kenapa? Sautu keluar wadi. Sautu keluar wadi. Nah. Ada rubama start ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nam Ustaz. Alan kaif sauti? Waduh Ustaz, waduh. Iya, Waduh Ustaz, waduh. Nah, ya, jadi apa? Tadi ya, jadi seluruh amalan ya seorang hamba itu akan ya, baik amalan tersebut amalan yang besar maupun kecil, atau amalan tersebut adalah amalan kebaikan maupun keburukan, maka seluruhnya akan tercatat ya tanpa terkecuali. Ya, maka di sini hendaknya kita memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk apa? Melakukan apa? Amalan-amalan kebaikan sebelum nantinya apa? Akan tiba apa? Waktu penghisaban. Ya. Asani, kemudian tadi apa? Sebutkan tadi nomor 2 juga sudah dibaca ya. Langsung kullu sijillin maktubun fihil amalu
yuzanu yaumal qiyamati wa yujazza bih. Ya, jadi seluruh ya, buku catatan maktubun, maka ia apa tertuliskan. Tertuliskan apa? Fihil amal, di dalamnya apa? Seluruh amalan. Ya. Tertuliskan apa? Di dalam buku tersebut apa? Seluruh amalan. Yuzanu yaumal qiyamati wa yujazza bih. Ya, yang akan ditimbang pada hari kiamat dan akan dibalas, ya, diberikan ganjaran. Asalis, lanjut tadi Pak siapa? Pak Hasbi. Nah, Ustaz. Asalis isbatul wazni. Afan, sahih. Isbatul wazan. Isbatul wazani la ya'lamu haqiqatahu illallah. Nah, ya. Jadi di dalam hadis ini ya terdapat apa? Dalil menunjukkan apa? Penetapan adanya timbangan, ya, wazan. La ya'lamu haqiqatahu illallah, yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya, ya, kecuali Allah. Ya, maksudnya apa? Kita tidak bisa apa? Kita tidak mengetahui secara spesifik bentuknya secara hakikat, ya. Nah, ya. Kita tidak apa? Mengetahui secara hakikat kecuali nanti setelah kita apa? Dapati nanti pada hari kiamat. Ya. Adapun sekarang maka ya secara spesifiknya, ya, secara apa? Misalnya kita katakan ini nih bentuknya seperti ini nanti. Misalnya kita menunjuk kepada sebuah timbangan pada hari kiamat, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena hakikat secara pastinya, ya, untuk sekarang, ya, maka Allah yang mengetahui. Adapun ya kita akan dapat mengetahui kecuali yaitu pada kapan? Yaitu pada hari kiamat kelak ketika apa? Kita menghadiri penghisaban. Apa, Ustaz? Ya. Isbatul apa itu ya, Ustaz? Isbat penetapan. Oh, penetapan. Dari kata apa? Asbata yusbitu, ya. Isbatan. Maka yang kita sering dengar apa? Sidang isbat ya. Nah, itu pengambilan dari kata dari masdar apa? Asfiil asbata yusbitu isbatan. Nah, isbat. Ya. Makanya ya. Isbat. Arti keseluruhannya. Keseluruhan mana? Isbatul wazn. Yaitu penetapan adanya apa? Timbangan pada hari kiamat, ya, yang dimana apa? Akan ditimbang seluruh apa? amalan yang kita lakukan di dunia. La ya'lamu haqiqatahu illallah, yang tidak ada mengetahuinya secara hakikatnya, ya, tidak ada mengetahui apa? Bentuk spesifik dari apa? Timbangan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rabi, Pak Hasbi. Nama Ustaz. Ar-Rabi asqalu hasanatin fil mizani yaumal qiyamati qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Asqalu hasanatin fil mizan yaumal qiyamah qaulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi apa? Kebaikan yang terberat, ya, di timbangan fil mizan yaumal qiyamah pada hari kiamat, yaitu apa? Ucapan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ya, jadi apa? Kalimat tauhid, kalimat syahadat, dua kalimat syahadat adalah amalan yang memiliki apa? Ganjaran yang amat sangat besar. Ya. Yang dimana tadi telah disampaikan dalam hadisnya apa? Dimana kalimat dua syahadat tersebut apa? Mengalahkan apa? 99 catatan amalan dari hamba tersebut. Ya, amalan keburukan yang telah ia lakukan. Ya. Nah. Al-Khamis. Al-Khamis innallaha
adilun la yadhlimu ahadan min ibadihi. Nah, ya. Innallaha adilun la yazlimu ahadan min ibadihi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adil, ya, maha adil. Ya, la yazlimu ahadan min ibadihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi salah seorang pun dari para hambanya. Ya. Ya. Ya, jadi Allah tidaklah berbuat zalim kepada para hambanya, ya. Ya, di mana Allah maha adil, di mana apa yang akan dihisab, ya, diganjar oleh Allah apa yang kita kerjakan sewaktu di dunia. As-sadis adamu tahqiri amalin hasanin walau kana qalilan li'annahu yanfa'u sahibah. Nah, Ustaz. Ini mungkin bisa diulang. Ya, ada mutah fi asna al-qiraah. Ada mutahhir. Ada mutahhiri amalin hasanin walau kana qalilan li'annahu yanfa'u sahibahu yaumal qiyamati liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa illam tajidu wa bi kalimatin thayyibatin. Nah, hadis yang ke-6, ya. Hadis ini menunjukkan apa? Ada mutahkir amal hasan. Ya, jadi hendaknya kita jangan meremehkan, ya, sebuah amalan kebaikan, sekalipun amalan kebaikan tersebut adalah amalan yang dipandang oleh sebagian kita dengan amalan yang remeh. Ya, jadi jangan ada meremehkan sedikit pun amalan kebaikan. Ya, walau kana qalilan, ya, walaupun sedikit, ya, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang kecil. Li'annahu yanfa'u sahibahu yaumal qiyamah. Ya, kenapa? Karena amalan tersebut akan memberikan manfaat kepada pelakunya, ya, pada hari kiamat kelak. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Ya. Ya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong, ya, biji kurma. Fa in lam tajidu, ya, apabila kalian tidak mendapati sepotong biji kurma tersebut untuk kalian infakkan, ya, fa bi kalimatin thayyibah, maka, ya, jagalah diri kalian dari api neraka dengan dengan ucapan yang baik, ya, dengan melakukan dengan mengucapkan perkataan yang baik. Baik, intaha fikul hadis. Baik, ila huna hal min soal. في الأسبوع أو في اللقاء الماضي هناك سؤال أليس كذلك؟ Pada pertemuan sebelumnya ada soalnya, ada pertanyaan. Halisa ilmaujud yang bertanya ada? Mananya Ustaz? Ya, nah. Oh, yang kemarin atau yang sekarang nih, Ustaz? Yang minggu kemarin atau yang sekarang? Minggu kemarin antum yang bertanya ya? Oh, enggak. Saya mana yang sekarang? Oh iya, enggak apa-apa kalau gitu. Coba antum, silakan. Ini, Ustaz. Tadi itu yang mana sih? Yang nomor 2 Ustaz Afan. Ya. Yang pertama yang yuzanu yaumal qiyamah wa yujza bi. Nah, itu nanya. Terus yang kedua itu kalau apa? Antum nanya apanya? Wa yujza bi itu kalau secara perkataannya artinya apa, Ustaz? Oh, perkataannya. Nah, terus? Terus yang kedua itu yang asqalu hasanat fil mizan itu kalau secara keseluruhannya apa, Ustaz? Sama kalau perkataannya asqala itu. Nah, baik.
Jadi apa? Kul yang kedua tadi apa? Kullu sijil ya kullu sijillin maktubun fihil amalu yuzanu yaumal qiyamati wa yujza bih. Ya, makna dari yujza ya, ini kan bentuk apa? Majhul ya. Dari apa? Dari fiil jaza ya jazi. Ya, jaza mana jaza? Balasan. Membalas. Membalas. Jaza ya jazi. Maknanya apa? Membalas. Makanya kita apa? Ketika ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita apa? Kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Jaza. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Jaza ya jazi. Ini bentuk apa? Kalimat apa? Maklumnya. Kalimat apa? Aktifnya. Ya. Sebentar. Ini kita tulis dulu. Jaza ya jazi. Ya. Bentuk ini bentuk maklumnya, kalimat aktifnya. Jaza ya jazi. Adapun di sini yujaza ini dibentuk apa? Majhul, yaitu kalimat pasifnya. Yaitu maknanya berarti apa? Dibalas, ya. Ya, dibalas. Ya, jadi seorang hamba akan dibalas dengan apa? Amalan-amalan yang akan yang pernah ia lakukan pada sewaktu di dunia. Nah, itu yang pertama terkait tadi ada makna dari yujaza. Ya, jadi yujaza adalah bentuk majhul atau bentuk kalimat pasif dari jaza ya jazi yang bermakna apa? Membalas. Sehingga makna dari yujaza dibalas atau diganjar. Kemudian yang tadi yang keempatnya asqal. Mana asqal? Ya, asqal ini berasal dari kata apa? Sakil. Ya. Sakil. Mana sakil? Berat. Ya. Sakil, makna sakil apa? Berat. Lawan dari apa? Khafif. Lawan dari khafif. Ya, khafif ringan. Khafif ringan. Asqal ini istilahnya bentuk apa? Istilahnya bentuk isim tafdil, menunjukkan makna apa? Paling, ya. Lebih. Menunjukkan makna paling atau lebih. Paling. Nah, misalnya kabir besar, akbar paling besar. Kemudian apa? Sogir kecil, asgor paling kecil. Nah, samin gemuk, asman paling gemuk. Nah, sakil berat, asqal berarti maknanya apa? Paling berat. Ya. Asqalu hasanatin, ya. Amalan ya kebaikan, mana dari hasanah apa? Amalan kebaikan ya. Atau perbuatan ya baik ya. Jadi amalan kebaikan yang paling berat fil mizan di dalam timbangan yaumal qiyamah pada hari kiamat adalah apa? Ucapan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, mafhum mana asqal? Asqalu hasanatin fil mizan. Tadi yang bertanya. Amalan yang paling berat di timbangan di hari. Nah, sahih. Ya, jadi amalan yang terberat ya amalan kebaikan yang terberat pada hari kiamat di timbangan adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, apakah ini berarti satu kalimat syahadat ketika orang masuk Islam sudah termasuk dalam hadis ini? Maksudnya gimana? Ini kan kalau kita lihat ini ya, amalan kebaikan terberat yang ditimbangan nanti adalah kalimat syahadat kan. Nah, setiap orang Islam kan bersyahadat itu di awal masuk Islamnya gitu kan. Nah, apakah itu yang dimaksud ataukah sekian banyak kalimat syahadat ini yang dibaca dan selama hidupnya itu yang mana yang dimaksud? Apakah ketika baru masuk atau sekian banyak kalimat yang dibaca setelah masuk Islam? Ya, penyebutan hadisnya ya mutlak ya, tidak terikat dengan bahwasanya ia yang tadinya asalnya kafir kemudian jadi masuk Islam ya. Ya menunjukkan apa? Ya ini apa? Mutlak bahwasanya apa? Kalimat syahadat itu adalah ucapan kalimat syahadat adalah atau kalimat tauhid adalah apa? Adalah amalan yang memiliki timbangan terberat. Nah, wallahu a'lam. Ya, karena di dalam hadis tidak ada disebutkan ya itu adalah ucapan pertama ia di waktu masuk Islam. Nah, seperti itu ya.
yang pada pekan kemarin yang bertanya, Asail maujud amla? Kalau in kana mawjudan sanujib wa in kana lam yujad la yahtaj ila ijabah. Ana tanya Ustaz. Nah. Maaf, Ana baru hadir ini. Nah. Ini kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid, apa namanya? Apakah letter seperti ini yang harus diucapkan atau biasanya kan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, apa makna secara makna ada bedanya itu, Ustaz? Iya. Nah, kalimat tauhid ya. Yang bisa maksudnya juga apa? Bermakna apa? Kalimat itu tauhid ya, asyhadu an la ilaha illallah ya, ataupun ya dua kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan ditambah dengan apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sebagaimana hadis sebelumnya. Apa? Al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha. Ya kan? Iman itu apa? Terdiri dari apa? Keyakinan di hati. Dari 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Fa'alaha, dan yang paling tertinggi ya, apa? Qaulu la ilaha illallah ya. Iman yang paling tinggi ya, tingkatan ya, iman ya, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah ya. Kelaziman dari apa? Bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah yang paling tinggi, berarti menunjukkan apa? Ucapan la ilaha illallah adalah apa? Juga apa? Adalah memiliki ganjaran yang terbesar. Nah, ya. Jadi masuk di dalamnya juga apa? Ucapan la ilaha illallah saja atau ditambah dengan apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Afwan disini tanya Ustaz. Nah, ya, ربما هذا أخير السؤال في هذا اللقاء قبل أن نختم. هذه جملة أين ما الجملة؟ أي جملة؟ يا ربي. يا ربي. نعم. الكلمة ربي هل جائز كتب بيا متكلم؟ يجوز. نعم. يجوز. يجوز نقول ربي يا ربي. نعم. يا ربي يجوز. نعم. Liana al-asal ya idofah ya. Karena asalnya itu kan bentuk idofah. Nah. Ya. Asalnya bentuk apa idofah, dan penyebutan di sini apa? Ya, sebagian ulama menyebutkan ya, ketika di sini apa? Kenapa kok yaknya mutakalimnya dihilangkan? Ya, lil menunjukkan apa? Kedekatan. Ya, menunjukkan apa? Kedekatan. Nah, ya. Jadi asalnya ya nggak masalah dalam penyebutannya apa penulisannya dengan apa menyebutkan ya mutakalimnya, sebagaimana misalnya kita katakan ya ibni, nah, ya ibni, ya ummi, ya abi. Nah, ya dihilangkan ya mutakalim itu disebutkan oleh sebagian ulama tujuannya untuk apa? Lil qurbah, yang untuk menunjukkan apa kedekatan. Nah, seperti itu. Afwan. Jazakumullah khair. Baik, ada darsuna al-yawm. Baik, idan naqtim ya bihadzal qadar. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum
Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah. Satu.